Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran kedua untuk mata kuliah komunikasi massa. Di kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi terkait dengan fungsi dan peran komunikasi massa. Namun sebelumnya, saya akan mereview kembali materi minggu lalu ya, yang sempat kalian pelajari terkait dengan konsep dasar komunikasi massa dan dampak komunikasi massa pada masyarakat. Jadi pada intinya dalam memahami komunikasi massa ini adalah bahwa karakteristik yang perlu diperhatikan terkait dengan adanya media massa itu sendiri ya sebagai saluran dalam mengkomunikasikan sebuah pesan untuk kemudian sampai diterima kepada audiens. Di mana media massa itu ada banyak produk ya, namun secara garis besar ada dua golongan media massa, yaitu media lama dan media baru. Nah, media lama ini berkembang, ada cetak, ada elektronik, dan ya kemudian semakin ke sini udah masuk era internet. Ya. Media baru yang populer salah satunya adalah media sosial. Baik media lama dan media baru ini sebetulnya bisa dikaji ya dalam kajian komunikasi massa. Yang dimana produk-produknya itu macam-macam. Kalau misalkan di media lama cetak itu kan produknya ada koran, ada majalah, tabloid, buletin. Kalau misalkan di elektronik, teman-teman mengenal ada TV, ada radio yang kemudian muncul program-program tertentu yang biasa kalian tonton, yang biasa kalian dengar. Dan sekarang internet itu juga banyak platform ya, website yang bisa dijadikan sebagai saluran untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Dan media baru, media sosial ini juga turut memberikan dampak ya. Media sosial ini seperti yang teman-teman biasa gunakan untuk berjejaring. Pada akhirnya kalian bisa mengenal banyak orang dan bisa mentransmisikan pesan sebegitu luasnya. Tidak terjangkau secara jarak, waktu ya. Jadi semakin leluasa. Jadi setiap orang itu sekarang punya kesempatan untuk memproduksi pesan di media baru terutama ya. Nah, itu konsep dasar ya tentang komunikasi massa terkait dengan adanya media massa itu sendiri sebagai salah satu karakteristik gitu dalam kalian mengkaji komunikasi massa ini. Lalu dampak kepada masyarakat, minggu lalu juga sempat saya bahas bahwa masyarakat kita itu ketika menggunakan media itu juga memiliki dampak. Dampaknya itu adalah misalkan dari isi pesan dan juga dampak dari penggunaan media itu sendiri. Ya. Misalkan dampak penggunaan media itu sendiri ya seringkali kita itu terlena ya dalam menggunakan suatu device, kemudian menggunakan suatu media tertentu, akhirnya kita menjadi malas-malasan, akhirnya kita menjadi lupa akan pekerjaan, cenderung emosional gitu. Terlepas dari isi pesannya itu juga sebetulnya memiliki pengaruh ya. Pengaruh pada apa ya? Pada cara pandang kita, pada budaya, pada nilai-nilai yang kita anut atau mungkin penanaman nilai-nilai baru gitu melalui pesan-pesan yang dihadirkan di media massa tertentu. Oke. Nah, makanya perlu ada skill literasi media gitu ya. Di mata kuliah lain kita akan belajar literasi media gitu untuk menyikapi dampak tersebut, seperti apa seharusnya kita bermedia. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut ya memahami tentang komunikasi massa itu dulu, yaitu fungsi dari komunikasi massa. Minggu lalu kan sudah saya tugasin ya untuk mencari konten-konten gitu yang sekiranya teman-teman bisa menganalisis konten tersebut secara isi, secara audiens, dan juga secara dampak kepada masyarakat. Beberapa saya baca sudah ada yang membahas terkait dengan fungsinya nih, bahwa isi konten itu ada fungsi-fungsi tertentu. Ada fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi persuasi. Beberapa sudah menyebutkan fungsi-fungsi itu. Nah, banyak ya fungsi komunikasi massa sebetulnya yang bisa teman-teman identifikasi gitu dari produk-produk media massa yang selama ini mungkin
terekspos ke kalian. Apa saja fungsi komunikasinya? Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, di sini ada beberapa ahli dalam komunikasi massa yang turut menyampaikan beberapa pandangannya ya tentang fungsi komunikasi massa. Ada Harold Laswell, Alexis Tan, Charles Wright, Jay Black, Frederick Whitney, dan John Vivian. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut dan mempelajari pada masing-masing ahli berikut yang sudah saya kompilasi ke dalam beberapa fungsi komunikasi massa. Fungsi pertama yang paling umum ya dilakukan oleh media massa itu adalah fungsi informasi. Apalagi dalam kaitan aktivitas jurnalistik ya. Fungsi informasi ini ya wajib untuk dilakukan, karena melalui fungsi informasi inilah audiens yang notabene adalah masyarakat ini terbantukan gitu dalam suatu update informasi dan terbantukan atas interpretasi suatu peristiwa tersebut. Nah, tentu dalam menginterpretasi suatu peristiwa kan seorang jurnalis ya harus berpegang pada prinsip dasar jurnalistik. Nah, teman-teman sudah pelajari ya prinsip dasar jurnalistik: faktual, independen, objektif, cover both side. Dan tentunya fungsi informasi ini dibentuk, kalau misalkan di dalam jurnalistik ya dibentuk dalam berbagai bentuk berita gitu. Tidak hanya berita hard news ya, berita soft news, kemudian berita investigatif, in-depth news, itu juga termasuk mereka menjalankan fungsi informasi ya, karena dari fungsi inilah masyarakat jadi update gitu tentang informasi-informasi terbaru, untuk tidak hanya sekedar mereka ketahui ya, tapi juga bisa sampai kepada antisipasi ya, dan juga misalkan informasi-informasi di sini ya, contohnya seperti terjadinya bencana alam, kenaikan harga misalkan, terus juga sekarang yang lagi heboh itu ya tentang berbagai macam kebijakan baru ya, yang itu semua kalau misalkan tidak diinformasikan oleh suatu media massa ya, masyarakat kemudian akan tahu itu dari mana gitu. Nah, makanya penting nih ya fungsi informasi ketika kalian menjalankan suatu media massa ya, paling tidak ada fungsi informasi ini untuk memenuhi kebutuhan audiens juga ya dalam menginterpretasikan suatu peristiwa. Oke, kita lanjut pada fungsi informasi yang kedua, fungsi hiburan. Nah, fungsi hiburan untuk media elektronik ini menduduki posisi paling tinggi dibandingkan fungsi lainnya. Jadi kalau misalkan mau nyari hiburan tuh audiens cenderung memilih media elektronik ya, terutama televisi yang memang visualisasinya tuh ada, jadi membantu untuk mencerna imajinasi dari audiens. Dan terlebih kalau mengacu pada data statistik terbaru ya, bahwa ternyata secara behavior perilaku masyarakat kita ini cenderung suka nonton video, apalagi video yang pendek-pendek tuh, scrolling TikTok, scrolling Reels di Instagram, suka tuh audiens ya. Dan TV juga termasuk untuk kalangan-kalangan tertentu, dominan mereka memilih media elektronik gitu, intinya untuk mencari hiburan. Ya, contohnya siapa di sini yang suka nonton Family 100 misalkan, orang tuanya ya misal, itu termasuk tuh, berarti kebutuhan audiens untuk hiburan itu juga terpenuhi melalui fungsi media massa satu ini. Oleh karena itu, karena memang secara fungsi dari hiburan ini kan adalah pelepas lelah gitu kan untuk audiens yang menonton. Terkadang pun untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lain ya dalam komunikasi massa ini, dikemasnya itu dengan cara yang menghibur kadang, untuk bisa masuk nih ke behavior atau perilaku dari audiens. Terkadang seperti itu ya. Jadi kayak misal, jangan heran kalau tiba-tiba ada gimmick ya dalam suatu
program tertentu, padahal itu sebetulnya bukan hiburan ya, bukan entertain gitu kan, tapi dikemasnya itu dengan cara hiburan. Nah ini menarik gitu ya, bahwa memang audiens itu biasanya menggunakan media massa itu cenderung untuk melepas penat, terutama untuk yang media massa yang mengadakan visualisasi ya, untuk membantu imajinasi dari audiens itu sendiri gitu. Nah tapi kemudian gimana gini dengan media cetak gitu kan. Media cetak itu juga memiliki upaya ya dalam menjalankan fungsi hiburan ini. Salah satunya adalah dengan memvisualisasikan gambar ilustrasi di setiap kolom-kolomnya, ada warna-warna tertentu, ada ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Terus juga biasanya ada kolom-kolom khusus ya kalau dicetak itu untuk audiens gitu, mengirim tulisan-tulisannya untuk tujuan hiburan, entah itu puisi, cerpen gitu kan, cerita pendek, cerita bersambung. Nah itu kan sebetulnya juga bagian dari fungsi hiburan yang dijalankan oleh media cetak seperti itu. Selanjutnya fungsi persuasi, persuade ya. Media massa seringkali mengukuhkan nilai yang kita yakini sebelumnya. Bahkan kalau menurut De Vito di sini bukan hanya sekedar mengukuhkan atau memperkuat ya, tapi juga bisa mengubah, menggerakkan atau bahkan menambah, menawarkan suatu sistem nilai yang baru ke kita. Ya. Contoh seperti misalkan kalau misalkan dari kecil ya, kita berbicara soal gender gitu. Dari kecil itu identik kalau misalkan cantik itu ya harus kulit putih, rambut panjang, kemudian hitam dan lurus gitu ya. Makanya dulu rebonding itu mahal banget ya, smoothing, rebonding itu dulu mahal banget. Cuma sekarang dengan adanya beberapa produk media massa, salah satunya adalah iklan yang dia itu mengkampanyekan soal kecantikan dengan representasi yang berbeda dengan yang dulu, yang seringkali kita dapatkan mungkin dengan dari orang-orang terdekat atau dengan lingkungan teman sekitar kita gitu ya, yang menganggap cantik itu harus demikian. Nah sekarang dengan adanya produk media massa, iklan sampo, iklan kecantikan terutama ya, yang mereka merepresentasikan cantik itu ya nggak seperti hanya sekedar rambut panjang, tinggi, putih gitu ya, tapi berbagai macam bentuk representasi seorang wanita, rambut keriting, terus juga misalkan kulit sawo matang, itu juga definisi cantik gitu. Nah, mencoba untuk mendobrak ya standar society, standar masyarakat. Nah, ini kan pada akhirnya dia menawarkan suatu nilai yang baru ya. Begitu juga misalkan dalam gender, misalkan ya, gender antara laki-laki dan perempuan, misalkan dalam cara berpakaian secara warna gitu kan, misalkan pink identik dengan dipakai oleh hanya perempuan gitu, sedangkan laki-laki itu ya warnanya di luar dari pink, yang sifatnya itu materi gitu ya, superficial seperti itu. Nah tapi ada juga beberapa sinetron atau film, iklan gitu ya, atau mungkin tren-tren di media massa tertentu yang ya warna pink itu general ya, tidak merepresentasikan suatu gender tertentu dan bisa dipakai oleh berbagai kalangan untuk event-event tertentu misalkan. Nah ini adalah contoh mempersuasi, mengajak ya. Jadi secara tidak langsung apa yang kita tonton, produk media massa yang kita tonton ini ada nilai tersembunyi nih gitu, yang dimana nilai-nilai itu yang coba disampaikan itu mencoba untuk memperkuat atau bahkan mengubah nih cara pandang kita terhadap nilai-nilai lama yang sebenarnya sudah kita yakini sebelumnya. Nah itu fungsi persuasi. Jadi konteksnya lebih luas ya. Persuade di sini tuh bukan hanya sekedar nyuruh kita untuk melakukan sesuatu gitu, tapi lebih dari itu. Tapi persuade ini bahkan sampai kepada penanaman nilai ke dalam diri kita gitu, sehingga cara pandang kita pun akan ikut berubah gitu ya. Nah ini adalah fungsi persuasi. Teman-teman mungkin bisa explore ya yang lain gitu, yang menurut kalian agak mendobrak nih standar masyarakat melalui produk-produk media massa, yang dimana itu bisa jadi adalah salah satu dari fungsi persuasi ini.
Fungsi selanjutnya adalah transmisi budaya. Nah, apa yang ditransmisikan dari budaya itu? Budaya itu kan adalah seperangkat nilai, kemudian pengetahuan, norma, aturan ya yang kita lakukan, yang dimana itu semua merupakan hasil karya cipta rasa ya dari manusia yang sudah disepakati bersama gitu. Nah, contohnya dari budaya itu misalkan adalah bahasa ya. Bahasa ini seringkali menjadi produk budaya yang dibawa oleh suatu produk media massa, salah satunya adalah film. Nah, di sini contohnya ada film Tilik, judulnya Tilik ya. Kalau di bahasa Jawa, tilik itu artinya menjenguk. Di tahun 2018 yang sempat viral, apalagi saat itu saya masih di Jogja, syutingnya juga di Jogja, kalau nggak salah tuh di Gunung Kidul kalau nggak salah ya. Nah, mereka membawakan bukan hanya dari bahasa tapi juga secara tradisi. Tilik itu kan memang tradisi ya, menjenguk orang sakit, dan bagaimana kemudian perilaku masyarakat konvensional ya pada saat itu ketika melakukan perjalanan menuju tempat orang yang akan dijenguk. Nah, seringkali representasi budaya itu disampaikan ya melalui produk media massa seperti film, atau bahkan misalkan produk media massa yang lain ya, misalkan dari film-film Korea ya, seringkali yang terekspos ke kita, mereka juga membawa produk budayanya seperti bukan hanya bahasa tapi juga makanan, terus juga permainan tradisional ya, yang teman-teman mungkin terekspos lihat film film Korea yang kemarin Squid Game. Nah, itu adalah contoh mereka menjalankan fungsi dari transmisi budaya ini. Ada beberapa aktivitas komunikasi dari fungsi transmisi budaya menurut Charles and Wright di sini ya. Pertama adalah meningkatkan kohesivitas sosial. Jadi melalui komunikasi ini membantu memperkuat rasa kebersamaan gitu, kohesivitas ya, identitas dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, contohnya misalkan acara peringatan Hari Kemerdekaan gitu ditayangkan di TV kan biasanya. Nah, ini kan meningkatkan rasa nasionalisme, rasa persatuan. Terus selain itu juga misalkan ada ritual adat atau upacara keagamaan misalkan disiarkan secara langsung, ini kan akan membuat anggota masyarakatnya ini merasa seperti menjadi bagian gitu ya dari tradisi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah memperluas dasar norma dan pengalaman bersama. Jadi komunikasi ini, fungsi komunikasi ini juga menyebarkan nilai-nilai gitu ya, dan norma sosial yang diterima secara luas, sehingga menciptakan standar perilaku yang dapat dipahami bersama. Contohnya misalkan program pendidikan ya di TV atau mungkin di internet ya, yang di media sosial gitu, yang mengajarkan etika, sopan santun. Nah, ya. Ini jadi mereka memahami bagaimana seharusnya mereka bersikap gitu ke masyarakat. Terus misalkan kampanye kesehatan ya. Kampanye pelayanan masyarakat itu juga penting ya, mengajarkan misalkan cuci tangan, memakai masker pas kemarin pandemi misalkan, atau mungkin gosok gigi gitu ya. Sehingga norma kebersihan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sampai mempengaruhi ke perilaku masyarakatnya. Terus mengurangi anomia. Anomia itu keterasingan sosial ya. Jadi komunikasi ini membantu individu yang merasa terisolasi ini menemukan identitas gitu dan keterhubungan dengan masyarakat melalui nilai dan budaya yang dibagikan. Contohnya misalkan siaran radio atau komunitas online gitu ya, ini juga cukup membantu ya, terutama pada individu-individu yang ada di luar negeri, misalkan diaspora ya, sehingga mereka akan tetap terhubung gitu dengan budaya kita, dengan budaya kita misalkan melalui bahasanya, tradisi dari asal negaranya gitu. Jadi
diaspora yang di luar negeri ini juga merasa bahwa mereka masih menjadi bagian gitu ya dari negara kita gitu, karena masih bisa terekspos dengan nilai-nilai budaya melalui produk media massa yang sampai ke mereka yang ada di luar negeri gitu. Istilahnya diaspora ini adalah orang-orang yang sedang berjuang gitu ya di luar negeri untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan ketika mereka sedang berkuliah di luar negeri atau mungkin tenaga kerja di luar negeri gitu. Mereka kan merasa terasingkan gitu ya, dalam tanda kutip terasingkan ya, karena jauh gitu dari negara asal, sehingga perlu nih produk media massa sehingga mereka akan tidak merasakan anomia ini tadi ya, keterasingan sosial. Selanjutnya adalah melanjutkan sosialisasi. Nah, komunikasi ini juga memiliki fungsi dan berperan gitu ya dalam proses mensosialisasikan, mengajarkan generasi baru nih terutama tentang nilai, norma, aturan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Contohnya misalkan melalui buku, melalui film-film cerita rakyat yang sering disiarkan secara turun-menurun. Dulu sering sekali ada di TVRI gitu ya, cerita-cerita rakyat, misalkan Kancil, Nyolong Timun misalkan gitu ya. Ini kan mengajarkan norma etika gitu dalam kehidupan sosial. Nah, ini adalah beberapa peran ya, fungsi dari komunikasi transmisi budaya. Oke. Selanjutnya ketika transmisi budaya tadi dilakukan, nah ini juga secara tidak langsung ya mewujudkan fungsi komunikasi yang satu ini nih, yaitu fungsi kohesi sosial. Ya, pernah nggak teman-teman merasa misalkan produk dari media massa ya, entah itu berita atau mungkin program-program di TV, di radio, atau bahkan mungkin di media baru, di media sosial ini bisa membuat kita merasa lebih dekat satu sama lain. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fungsi komunikasi massa dalam menciptakan kohesi sosial. Jadi kohesi sosial ini adalah rasa persatuan, keterikatan ya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, komunikasi massa ini berperan dalam membangun ya kebersamaan tersebut dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan informasi, nilai, budaya yang bisa sekiranya diterima oleh semua orang. Ya, jadi hampir sama ya dengan fungsi transmisi budaya tadi, cuma yang membedakan kalau misalkan kohesi sosial ini ya penyatuan. Jadi tujuannya itu adalah untuk mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang sekiranya nanti bisa nih menerima informasi yang akan disampaikan. Kalau misalkan transmisi budaya tadi kan ada aktivitas komunikasi lain ya, tidak hanya merujuk pada penyatuan gitu, tapi juga menawarkan sesuatu nilai yang baru gitu kalau di transmisi budaya ini tadi ya. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan fungsi kohesi sosial tadi? Nah, di sini salah satu contohnya adalah yang paling mudah sekarang ini, banyak program-program yang mengangkat tentang toleransi beragama dengan keterlibatan semua semua umat beragama ya. Contohnya nih acaranya Login tentang toleransi. Terus juga misalkan dari Kementerian Agama itu juga pernah ya mengangkat acara-acara yang mengusung tentang toleransi keberagamaan. Nah, ini dalam upaya untuk meningkatkan kohesi sosial antar umat beragama ya. Selain itu juga sebetulnya cara paling sederhana ketika dalam program pemberitaan misalkan ya, dengan kalian mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak atau istilahnya cover both side, dan dari semua sisi ya, all side gitu. Nah, ini juga sudah mengupayakan terwujudnya fungsi kohesi sosial ya.
Jadi kohesi sosial itu kurang lebih seperti itu ya, penyatuan. Nah, namun ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kohesi sosial. Kalau misal kohesi sosial ini dimaksudkan adalah penyatuan, maka ada potensi juga bahwa media massa ini melakukan aktivitas komunikasi yang ternyata itu tidak menyatukan. Kebalikannya, yaitu disintegrasi sosial. Ya. Jadi dengan kata lain di sini media massa memiliki fungsi sebagai integrasi sosial. Namun jika tidak dipungkiri, media massa memiliki peluang dalam menciptakan disintegrasi. Seperti yang disampaikan oleh Robert K. Merton ya. Media juga mempunyai narcotizing dysfunction atau racun pembius. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tidak aware ya dengan program-program yang ditayangkan, terus juga misalkan kalian hanya mengonsumsi saja ya, seperti disuapin gitu ya. Ini ilustrasinya seperti kita disuapin media tanpa kita menelaah dari sisi-sisi media itu punya tujuan apa ya dalam menyebarkan suatu program, informasi melalui program-program. Nah, ini takutnya kita malah mendapatkan dampak disintegrasi itu tadi ya. Bisa menimbulkan konflik misalkan. Makanya ini penting nanti kaitannya dengan literasi media, bahwa sudah seharusnya ya, karena media itu kan berbagai kepentingan gitu. Jadi walaupun kesannya itu ini menyatukan, jangan-jangan ada maksud lain yang ingin diselipkan di dalam informasi tersebut. Nah, kita harus aware, kita juga tidak hanya mengandalkan satu media saja, namun kita juga harus kritis ya dalam bermedia. Kita melihat sudut pandang dari media-media lain juga gitu terhadap suatu informasi atau peristiwa tertentu yang diberitakan. Nah, ini adalah cara untuk kita menghindari lawan dari tujuan kohesi sosial ini ya, agar kita tidak terdampak pada racun pembius. Nah, nanti teman-teman akan belajar ada satu teori namanya jarum hipodermik. Jadi sebenarnya kita ini kalau misalkan diibaratkan sebagai masyarakat yang pasif, ya kita akan menerima begitu saja ya, menerima apa adanya, semua informasi masuk. Sampai akhirnya kita terkena dampak misalkan secara emosional, kita lebih emosi dan lain sebagainya. Makanya harus lebih kritis juga dalam memahami ya cara kerja media itu sendiri. Oke, kita lanjut ke fungsi yang lain. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengawasan ya, bahwa media massa ini tidak hanya menyampaikan berita, tetapi dia juga berperan ya sebagai alat pengawas gitu, alat pengawasan terhadap berbagai peristiwa di sekitar kita. Nah, fungsi ini disebut sebagai fungsi pengawasan dalam komunikasi massa. Apa itu fungsi pengawasan dalam komunikasi massa, teman-teman semuanya? Fungsi pengawasan itu adalah tentang bagaimana media massa ini memberikan informasi yang memungkinkan ya masyarakat tetap waspada dan memahami kondisi lingkungan di sekitar mereka. Nah, pengawasan ini bisa misalkan berupa peringatan ya terhadap bahaya ataupun mungkin panduan gitu. Panduan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini ada menurut Laswell 2 kategori fungsi pengawasan ya dalam komunikasi massa. Yang pertama adalah warning, beware, surveillance ya, atau pengawasan peringatan. Jadi pengawasan peringatan ini adalah ketika media memberikan informasi tentang potensi bahaya misalkan atau ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kebencanaan ya. Seringkali diberitakan nih misalkan tentang bencana. Di sini kan contohnya tentang bencana alam, tentang gempa bumi misalkan, tentang tsunami. Nah, ini kan memberikan sebuah peringatan ya agar masyarakat bisa terevakuasi atau bahkan melakukan mitigasi bencana dari awal. Atau mungkin peringatan nih tentang
efisiensi anggaran itu kan juga termasuk sebuah peringatan agar masyarakat secara kesiapan ya, dia sudah memiliki alternatif ketika nanti ada anggaran-anggaran biaya-biaya, anggaran pembayaran pegawai yang dipotong, mereka sudah memiliki alternatif untuk mengcover biaya hidupnya ke depannya. Ya, terus juga misalkan tentang penipuan online misalkan. Ini juga membantu masyarakat menghindari kejahatan cyber gitu ya. Jadi pengawasan peringatan ya. Nah, ini pengawasan peringatan ini ketika teman-teman membaca sebuah informasi atau mungkin menonton program yang memiliki dampak potensi keberlanjutan gitu, dan ini menjadi satu warning gitu kan, agar kita memiliki alternatif kesiapan ketika peristiwa itu nantinya terjadi gitu, atau bahkan ketika peristiwa itu sudah terjadi kita sudah ada nih gitu ya mitigasinya di awal. Nah, ini adalah fungsi media massa untuk tadi ya, warning, beware, surveillance. Selanjutnya adalah instrumental surveillance. Nah, kalau instrumental surveillance ini lebih kepada informasi-informasi yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini juga diperlukan gitu untuk mengcover ya, membantu masyarakat sebagai panduan hidup untuk hal-hal tertentu. Misalkan yang paling sederhana kan biasanya ada informasi tentang jam tayang bioskop, itu termasuk dalam instrumental surveillance gitu, pengawasan instrumental ya. Kita jadi tahu nih gitu kan jadwal-jadwal bioskop, kita jadi ada sebuah tindakan ya untuk menentukan gitu kan, kita akan memilih di jam berapa, di jam nonton berapa sesuai dengan kondisi aktivitas kegiatan kita sehari-hari misalkan. Atau misal adalah laporan-laporan ya tentang cuaca, terus juga tentang gaya hidup, tips ya. Nah, biasanya panduan hidup seperti ini kesannya ringan gitu ya. Cuma jangan salah ya, untuk beberapa kelompok masyarakat tertentu ini dibutuhkan untuk mempermudah atau untuk sebagai tutorial ya kehidupan dia sehari-hari. Nah, terus apa nih bedanya ya fungsi pengawasan dan fungsi informasi dalam komunikasi massa? Kan dua-duanya ini sama-sama menyampaikan informasi ya, menyampaikan berita. Nah, ada bedanya nih teman-teman ya, bahwa kalau misalkan fungsi pengawasan ini adalah fokus pada pemantauan ya, pemantauan lingkungan, atau mungkin memberikan peringatan, panduan gitu, agar masyarakat bisa mengambil tindakan yang tepat. Jadi the next level ya dari fungsi informasi. Kalau fungsi informasi itu tidak harus selalu mengarah pada peringatan atau instruksi. Ya, tapi kalau pengawasan ini ada orientasi untuk memberikan instruksi, memberikan alternatif tindakan yang tepat gitu ya bagi masyarakat. Nah, contohnya itu kalau pengawasan ya, misalkan berita tentang potensi kenaikan harga BBM ya, agar masyarakat bisa bersiap. Kalau informasi ini misalkan adalah tentang sejarah perkembangan BBM di Indonesia misal. Nah, ini perbedaan ya, contoh perbedaan dari pengawasan dan informasi. Nah, biasanya kalau misalkan berbicara soal fungsi pengawasan, sebetulnya secara langsung di dalamnya juga sudah mengcover fungsi informasi. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, karena antara satu fungsi dan fungsi yang lain ini saling berkaitan pertama, dan terkadang ada perbedaan istilah saja, karena kan fungsi-fungsi yang kita pelajari dari tadi itu adalah hasil kompilasi kumpulan dari para ahli gitu. Tapi yang jelas media massa yang balance ya, yang seimbang ya, paling tidak memiliki fungsi-fungsi komunikasi massa dari yang tadi kita sudah pelajari sampai ke pengawasan ini. Nah, masih ada fungsi yang lain nih, belum selesai ya, kita lanjut dulu. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi korelasi dalam komunikasi massa ya. Apa itu fungsi korelasi dalam komunikasi massa? Jadi peran media massa ini sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat.
secara garis besar, fungsi korelasi dalam komunikasi massa ini adalah bagaimana media ini dapat membantu untuk menafsirkan, menghubungkan, dan menjelaskan berbagai peristiwa kepada masyarakat. Jadi media ini nggak hanya menyampaikan informasi, tapi juga memberikan sudut pandang, analisis ya, dan juga opini nih, biasanya dari para pakar, narasumber yang tadi ya cover both sides sebisa mungkin, sehingga itu akan membantu masyarakat dalam memahami suatu isu. Nah, jadi ada korelasi ya, keterhubungan nih antar beberapa sudut pandang yang seharusnya bisa di-cover oleh media massa gitu. Nah, contohnya misalkan adalah di sini saya ambil contoh ya, ada satu demonstrasi yang di atas dan yang di bawah ini adalah pemerintah. Tuh. Jadi melalui media massa dalam fungsi korelasi ini dia bisa menghubungkan antara elemen-elemen yang kalau misalkan secara langsung gitu ya, elemen itu terkait berkolerasi itu mungkin akan lebih sulit. Makanya ada mediatornya itu ya media massa itu sendiri. Ketika media massa memberitakan tentang demonstrasi, ini kan pasti harusnya ya dilihat oleh pemerintah gitu. Masyarakat sedang tidak baik-baik saja ya, mereka melakukan aksi demonstrasi atas beberapa kebijakan pemerintah. Di sini contohnya adalah kemarin yang sempat rame tentang kenaikan pajak ya, PPN 12%. Nah, ini banyak yang kurang setuju ya, terutama generasi-generasi muda. Nah, karena ada gerakan sosial yang cukup masif melalui demonstrasi ini, kemudian belum lagi juga tolak PPN 12% ya di beberapa platform media sosial, ini akhirnya menggerakkan pemerintah juga untuk mengkaji kebijakan tersebut. Nah, pemerintah akhirnya ada tergerak gitu ya untuk mengkaji karena ada beberapa gerakan dari masyarakat yang diberitakan oleh media massa dan viral juga gitu ya, terutama melalui tolak PPN 12% itu, akhirnya pemerintah juga akhirnya mengkaji kebijakan tersebut. Gitu ya, DPR merekomendasikan untuk tunda dulu kenaikannya sampai akhirnya ada keputusan tidak jadi naik gitu kan, masih 10% ya kalau nggak salah ya, jadi nggak jadi naik 12%. Jadi ini ya ada upaya media massa untuk mencoba menghubungkan antara beberapa elemen di masyarakat ya, antara masyarakat, pemerintah. Nah, itu adalah fungsi korelasi. Itu tadi beberapa fungsi komunikasi massa. Jadi sebetulnya kalau diperingkas gitu ya, fungsi komunikasi massa itu memiliki 4 tujuan utama ya. Untuk mengedukasi, untuk menginformasi, untuk mempersuade atau mempengaruhi, dan sebagai kontrol sosial. Nah, fungsi-fungsi komunikasi massa itulah yang kemudian dijalankan oleh media massa dan dijalankan secara balance ya, secara seimbang, agar juga bisa memenuhi kebutuhan dari audiens yang membaca, menonton atau mendengar gitu ya, informasi-informasi, pesan-pesan dari media massa itu sendiri. Oke, kita lanjut ke penugasan diskusi online. Ya, di sini ada tugas diskusi online. Untuk cara menjawabnya masih sama ya. Silakan Anda membalas pesan saya ya yang sudah saya tulis di laman diskusi online portal akademik. Silakan teman-teman cari produk media massa dari masing-masing sumber di sini. 1 di TV, 1 radio, dan 1 artikel, baik itu artikel cetak ataupun artikel online, pilih salah satu ya, artikel cetak atau artikel online. Nah, terus kalian identifikasi dari masing-masing produk media massa yang kalian ambil itu punya fungsi komunikasi massa apa saja ya yang terkandung. Terus deskripsikan dari isi programnya yang menjadi alasan bahwa program tersebut memuat fungsi komunikasi massa tertentu yang teman-teman maksud. Ya.
Kalau misalkan teman-teman ngambil dari media sosial gimana gitu kan? Kan seringnya tuh ngambilnya dari media sosial ya, dari YouTube, dari Instagram gitu. Ya silakan, nggak masalah. Cuma syaratnya adalah konten-konten yang kalian ambil dari media sosial itu sebelumnya sudah dipublikasikan di media massa, TV, radio, ataupun artikel online gitu. Jadi syaratnya itu ya. Media sosial itu kan sebenarnya adalah alat untuk memperluas distribusi informasi. Cuma di sini kan kita konteksnya media massa ya, yang terlembaga. Jadi ya syaratnya konten yang mungkin kalian ambil dari media sosial tersebut berasal dari produk media massa yang telah dipublikasikan di TV, radio, ataupun artikel ya gitu. Syaratnya itu. Lebih baik sih ya kalian ambil dari sumber media massa utamanya lah ya, kan kalian ada TV ya, masih sering kan nonton TV gitu. Misalkan atau radio streaming ya barangkali ya. Terus koran atau artikel online kan banyak ya. Jangan semuanya berpangku pada sumber media sosial ya. Silakan ambil dari sumber media massa lama ya, TV, radio, ataupun koran atau artikel online, seperti itu ya teman-teman semuanya. Saya rasa itu untuk pembahasan kita hari ini. Selebihnya teman-teman bisa pelajari dan baca lagi ya dari modul ajar yang sudah saya bagikan terkait dengan materi fungsi komunikasi massa, yang dimana melalui fungsi komunikasi massa inilah peran media massa itu dijalankan untuk memenuhi kebutuhan audiens dalam mengonsumsi suatu produk di media massa. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.